Ya. Jadi apakah Karl Marx ini seseorang yang anti agama seperti itu Kak, dan ateis kayak gitu kan tadi kan dia ya lebih kepada agama, dia agamanya Yahudi ya. Tapi dilihat dari teori-teorinya Karl Marx ini seperti orang yang anti agama kayak gitu Kak. Apakah benar Kak? Baik Kak Salsa, terima kasih. Selanjutnya, apa ada yang masih ingin bertanya teman-teman? Kak, saya ingin bertanya. Iya, baik Kak Yuli. Ya, perkenalkan nama saya Yulianti. Kan Karl Marx ini adalah salah satu tokoh reduksionisme ya Kak, seperti Emil Durkheim. Terus di sini dikatakan bahwa pemikirannya itu liberal. Nah, saya izin bertanya, perbedaan dari reduksionisme dan liberal itu sendiri, apa sih yang membedakan Kak? Baik Kak Yuli, terima kasih. Bagi kakak pemateri mungkin ada yang menjawab pertanyaan. Di sini akan saya bacakan kembali pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Winda, apakah Karl Marx ini berperan dalam piramid kapitalis? Yang kedua, dari Kak Salsa, apakah Karl Marx seseorang yang anti agama karena dengan teorinya dia menentang agama, memberikan pendapat atau kritiknya terhadap agama? Terus yang ketiga dari Kak Yuli, Karl Marx adalah merupakan tokoh reduksionis dan mempunyai pemikiran liberal. Perbedaan mengenai pemikirannya dan yang dengan tokoh reduksionis itu seperti apa? Kakak pemateri, apa bisa dipahami pertanyaan yang saya lontarkan? Mohon maaf sebelumnya Kak Moderator, untuk pertanyaan ketiga mohon izin untuk ditulis di chat ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Winda dan Kak Salsa terlebih dahulu. Iya, baik Kak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama itu terkait pertanyaannya Kak Winda ya, mengenai apakah si Marx ini termasuk ke dalam piramid ya, dalam kegiatan kapitalis seperti itu. Menurut catatan sejarah, memang si Marx ini banyak sekali menegakkan adanya perlawanan kepada kapitalis dan cenderung memang ingin memperlihatkan bahwasanya dia itu mau sekali untuk meninggikan hak-hak seorang buruh seperti itu. Maka dari itu salah seorang tokoh itu mengatakan F. Engels di halaman 6 makalah. Ya, bahwasanya orang yang paling dibenci tetapi paling dikasihi dari segala orang pada zamannya itu adalah si Marx. Kenapa dia paling dikasihi? Karena memang tadi dia itu mengedepankan sosialis humanis. Dia itu melihat orang-orang kalangan bawah. Dia itu ingin menegakkan adanya kesetaraan sosial. Akan tetapi nih ya, kenapa di awal dikatakan bahwasanya dia orang yang paling dibenci? Yang pertama karena tadi liberalismenya. Yang kedua adalah dia ini bukan sekedar membela seorang buruh, tetapi hingga dia itu mengajak untuk melakukan perlawanan, sehingga perlawanan ini menimbulkan konflik dan perpecahan pada saat itu. Saya kemarin sempat baca bahwasanya pada saat itu karena si Marx ini dia dengan banyak argumentasinya, terus ajakan-ajakan dia gitu, banyak pertikaian di situ antara buruh dan para kapitalis atau juga para humanis lainnya yang ingin menegakkan HAM atau kesetaraan sosial. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau semisal dibilang piramid kapitalis, ya mungkin iya, tapi
setelahnya itu dia menuangkan perpecahan juga gitu. Makanya tadi saya bilang dia itu disebut sebagai orang yang paling dibenci tetapi paling dikasihi juga dari orang-orang pada zamannya, seperti itu. Terus juga kalau dibilang mengkritik dari tindakan dia, itu juga ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwasanya si Marx ini dia itu ada kecenderungan politik ideologis dalam tindakannya ini, dalam membela hak-hak ini gitu, karena memang tadi adanya perlawanan dan lain sebagainya. Seperti itu Kak Winda, atau apakah sudah cukup jelas? Ada tanggapan? Baik. Sebelumnya ya saya ingin menjawab juga ke pertanyaan kedua tadi dari Kasal saya, apakah si Marx ini liberal gitu? Ya, pada dasarnya memang si Marx ini adalah keturunan pasutri atau pasangan suami istri Yahudi, ya. Tetapi dia itu jelas sangat-sangat menolak agama, ya. Jelas sekali sangat-sangat menolak agama karena dia melihat bahwasanya agama itu hanya ilusi saja gitu. Terus juga apa ya, agama itu adalah pelarian saja ketika kita merasa tertekan. Agama itu nggak ada, menurut dia tuh seperti itu. Bagaimana cara dia mendefinisikan sesuatu yang terjadi, bagaimana nasib seseorang, itu semua dari segi material. Gimana dia hidup, seperti itu. Gimana dia memenuhi hidup dia dengan makan, minum, tinggal, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ya kalau dikatakan dia memeluk agama secara apa namanya memeluk agama, ya saya nggak bisa mengklaim bahwasanya dia ateis ya, karena saya nggak menemukan pernyataan tersebut, tetapi jelas-jelas dia itu sangat menolak agama dan menganut liberalisme, seperti itu. Bagaimana Kak Salsa? Sudah cukup jelas atau materi yang lain? Teman-teman yang lain ingin menanggapi? Dipersilahkan. Berarti Kak agama dah. Berarti Karl Marx ini tidak pernah tidak menghargai sebuah agama itu, tidak menghargai tidak menghargai sebuah eksistensi agama dalam kehidupan masyarakat kayak gitu ya. Betul, betul Kak. Kurang lebih seperti itu. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, sudah saya catatkan di kolom chat ya, bagi kakak pemateri mungkin yang ingin menjawab bisa melihat dari kolom chat pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin di-skip dulu. Dengan pertanyaan yang baru Kak, mungkin boleh diajukan kembali. Baik teman-teman, apa ada yang masih ingin bertanya terkait materi pada hari ini, mungkin yang belum jelas atau kurang paham kayak gitu bisa ditanyakan. Kak, bisa dijelaskan ini nggak apa tuh alienasi dan agama itu sendiri Kak gitu. Apakah alienasi itu kayak suatu kelas-kelas ekonomi dalam kehidupan masyarakat gitu. Terus hubungannya dengan itu tadi yang tadi Karmat itu hubungannya dengan agama gitu. Jadi alienasi itu kayak kelas-kelas ekonomi gitu apa bukan Kak? Ya baik ya Salsa. Mungkin saya ulangi pertanyaannya Kak Salsa untuk konfirmasinya. Jadi di sini
Kak Salsa bertanya mengenai penjelasan hubungan alienasi dalam agama menurut teori Karl Marx ini, gitu Kak? Iya, soalnya tadi kan jelaskannya ada tadi kan sosial dan apa ekonomi kayak gitu kan, yang hubungan sosial dan ekonomi. Apakah alienasinya itu adalah kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat kayak gitu? Ya, saya kira cukup ya, teman-teman sekalian. Masih ada 12 menit untuk kita bahas. Ya mungkin memang tidak akan terbahas semua, tapi ada beberapa catatan penting ya untuk makalah pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, ya, ya, yang pertama bentuk penulisan sepertinya masih perlu diperbaiki ya. Ya, jadi dalam judul penulisan kita tidak menulis judul dalam bentuk kapital semua ya. Jadi yang kapital cukup kata pertama ya. Huruf pertama dalam suku kata selain kata penghubung ya. Ya, nanti tolong diperbaiki baik itu di footnote maupun di daftar pustaka ya. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka tidak menggunakan format seperti ini ya, tapi yang dimasukkan ke dalam itu yang bagian bawah ya. Jadi dibalik ya, maksudnya seperti ini. Belum diedit ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi ini kebalik ya, maksudnya kebalik. Nanti tolong diperhatikan ya. Daftar pustaka itu kan seperti ini ya. Daftar pustaka itu kan kebalik ya. Jadi daftar pustaka itu bentuknya begini ya. Ya, kalau yang tadi kan kebalik ya. Itu kemudian untuk judul jangan kapital ya. Jangan kapital semua, cukup kata depan selain kata penghubung ya. Kata penghubung dan yang dan itu tetap kecil. Kemudian ya, ini pembahasannya terlalu panjang ya, itu yang pertama. Kemudian karena terlalu panjang, itu sepertinya jadi bias ya. Jadi bias, tidak fokus untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang ingin dijelaskan pada kesempatan ini ya. Jadi inti utama yang ingin dijelaskan adalah terkait dengan alienasi ya. Alienasi itulah yang menurut Karl Marx sebagai merupakan ini ya, merupakan ya kalau bahasanya di sini kan ya sebagai bentuk agama ya. Jadi agama sebagai bentuk alienasi ya, sebagai faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Inilah yang menjadi faktor utama ya di antara beberapa faktor yang disebutkan oleh Karl Marx. Nah di sini ya ini di sini ditulis program studi, fakultas, ya, kemudian institut ya, kemudian tahun, bukan alamat ya, nanti tolong diperbaiki. Kemudian, ya, ini tadi ya catatan yang paling krusial karena Anda terlalu banyak menjelaskan sehingga penjelasannya menjadi bias ya, tidak fokus untuk menjelaskan bahwasanya yang ingin kita jelaskan itu fokus terkait dengan agama ya. Jadi membahas Karl Marx itu memang akan panjang kali lebar, tapi batasan kita cukup ingin menjelaskan bahwasanya seperti yang tadi ditanyakan pertanyaan terakhir ya, bahwasanya alienasi itu tentu kita akan berbicara dengan unsur-unsur teori apa sih ya yang ada untuk mendukung alienasi. Nah, inilah yang akan kita jelaskan ya, ekonomi dan pertentangan kelas. Kemudian materialisme ya, ini menjadi unsur utama ya dalam pemikiran Karl Marx ya, kemudian alienasi, dialektika sejarah, kemudian
menjelaskan sedikit ya tentang eksploitasi kaum buruh dan seterusnya. Kemudian poin-poin inilah yang disimpulkan kritik Karl Marx terhadap agama ya. Jadi kalau yang lain itu tidak ada yang memberikan kritik se-ekstrim ini ya. Sedangkan Karl Marx itu menyimpulkan bahwasanya agama itu hanya sebuah candu ya, hanya sebuah alat untuk ini ya, kalau bahasanya untuk bunuh itu sebagai bentuk candu, sedangkan untuk kaum ini ya, kaum pemilik modal maka itu dijadikan sebagai alat pengontrol ya. Jadi sebenarnya ada dua item. Nah, di sini sepertinya tidak fokus untuk dijelaskan ya. Anda menjelaskan terlalu panjang kali lebar, kemudian ditambah lagi di kesimpulan Anda itu tidak menjawab ya. Kalau kita tanya, apa sih yang disebut sebagai ekonomi dan pertentangan kelas? Lagi-lagi ya mungkin yang ini ya, Anda tidak tuntas dalam memberi kesimpulan ya, sehingga ini juga menjadi bias ya. Ya sudah pembahasannya terlalu panjang, kemudian Anda di kesimpulan juga tidak fokus ya menjelaskan item-item yang diminta sesuai dengan yang ada di makalah ya. Jadi nanti tolong diperbaiki. Ya paling minimal untuk saat ini di poin kesimpulan ya, di poin kesimpulan. Ya kalau mau lebih bagus, lebih baik Anda buat nomor saja ya. Buat penomor nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya sesuai dengan yang ada di atas supaya lebih sistematis ya. Kalau Anda menghilangkan nomor juga enggak jadi masalah ya, tapi lebih bagus Anda buat ini ya nomor supaya tidak membingungkan. Kemudian terkait dengan liberal dan reduksionisme sebenarnya ada perbedaan ya. Liberal itu pada prinsipnya mereka menerima adanya agama ya, cuma menyebutkan bahwasanya agama dan politik ya atau dalam hal keduniaan itu memiliki ruang tersendiri ya, jadi tidak terintegrasi ya. Sedangkan dalam pemahaman kita justru agama itu hadir untuk mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita ya. Ya, jadi intinya sebenarnya seperti itu. Mereka tidak mau agama ikut campur tangan dalam urusan negara ya. Jadi itu kata kunci kalau kita berbicara liberal. Nah, reduksionisme ini lebih ekstrim lagi ya, karena pada prinsipnya dia melihat agama itu hanya dari satu sisi ya, terreduksi ya, dari kata reduksi hanya melihat agama dari satu sisi sehingga lebih cenderung untuk mengartikan agama itu hanya ya dari sisi pandang orang yang menolak agama ya, sekalian. Jadi mungkin lebih ekstrim reduksionisme ya. Kalau liberal itu masih menerima agama, cuma menempatkan ya, tidak di posisi ya, tidak di posisi masuk dalam wilayah negara ya atau mengatur negara. Ya, sedangkan ini menjadi perbincangan terus-menerus ya di sepanjang zaman. Bagaimana sih relasi agama dengan Islam ya? Sedangkan Islam itu kan ingin mengatur ya, mengatur dari mulai dari tata negara ya sampai bagian hukum, judud dan seterusnya, sehingga ini menjadi perbincangan yang menarik. Kemudian tadi beberapa pertanyaan ya, memang ini menjadi salah satu tokoh ateis ya, di beberapa literatur disebutkan sebagai tokoh, sehingga teman-teman sekalian di negara kita ya, negara kita yang menganut asas Pancasila, teman-teman sekalian bisa catat ini melalui keputusan ya tetap MPR RI ya, atau biasa disebut keputusan MPR RI nomor 25 tahun 1966 ya kalau tidak salah, itu menyebutkan pelarangan paham Marxisme, komunisme dan Leninisme ya. Jadi ada 3 paham yang dilarang di Indonesia ya. Yang pertama Marxisme, komunisme dan Leninisme ya. Leninisme ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga dari Marx ya, karena Leninisme ini orang Rusia ya, jadi kekaisaran tokoh Rusia ya yang memang basicnya ateis. Nah, itu disebutkan ya pelarangan penyebaran paham atau ajaran tiga besar ya, tapi konotasinya sama ya, konotasinya sama. Ini ditegaskan terakhir ya kembali oleh Menteri Kemenkumham, menyebutkan bahwasanya paham Marxisme, paham Leninisme, dan paham komunis itu apalagi sejak G30 SPKI itu dilarang di Indonesia ya.
Jadi teman-teman sekalian, ini menjadi dasar utama kita. Kenapa disebut, kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa misalnya dilarang ya di Indonesia? Ya, pertanyaan jawaban mendasarnya adalah karena memang tidak sesuai dengan ini ya, tidak sesuai dengan Pancasila ya sebagai dasar ideologi negara kita ya. Ya, Pancasila apa? Pasal nomor pertama ya, bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa ya. Tentu ini menggugurkan seluruh paham-paham yang tadi ya, sehingga memang kita menolak ya dengan adanya paham-paham yang dimaksud. Tapi untuk kajian akademik ya, kajian-kajian ilmiah seperti ini masuk dalam materi ini tidak dipermasalahkan ya. Silahkan untuk mengkaji ya, mengkaji paham-paham Marxisme, liberalisme maupun paham-paham yang lain, tapi dalam implementasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa paham ini dilarang ya. Teman-teman sekalian bisa meng-cross check kembali ya, bisa meng-cross ya. Jadi nanti teman-teman sekalian di poin ini kita beri tugas ya untuk silakan buka tab MPR-nya ya, cukup dibaca ya, nanti mungkin di pekan depan coba kita tanya ya, silahkan dibaca tab MPR-nya ya. Jadi di situ pelarangan 3 ideologi besar ya, walaupun pada hakikatnya sama. Yang pertama Marxisme, Leninisme dan komunisme ya. Jadi ini untuk membantah ya, untuk membantu memberi kesimpulan kepada teman-teman sekalian kalau memang pemikiran-pemikiran yang kita sebutkan ini dalam rangka pembelajaran akademik ya, dan sudah memang dilarang di Indonesia ya. Jadi maksudnya kita memahami supaya kita paham ya bahwasannya ideologi ini bertentangan dengan dasar falsafah ideologi dan dasar negara kita ya teman-teman sekalian. Nah, ada berapa yang ingin saya jelaskan ya, ini juga waktunya sudah habis, tapi poin terakhir yang ingin saya jelaskan bahwasanya Karl Marx itu memang dikenal dengan istilah revolusi ya, kaum sosialis. Jadi kaum sosialis itu mendasarkan argumentasi bahwasanya filsafat yang digunakan adalah filsafat materialisme ya. Ya, materialisme itu dalam dunia fisika ini memang dianggap ini ya, bahwasanya dia hanya percaya kepada sesuatu yang nampak ya, yang materi ya, sedangkan imateri dianggap tidak ada ya, sehingga ini relevan dengan pemikiran bahwasanya agama juga tidak ada ya. Tuhan, sesuatu yang gaib itu juga prinsipnya tidak ada ya, jadi memang searah. Nah, pemikiran-pemikiran itulah yang didukung dengan pemikiran materialisme ya, dengan berkedok sains, sehingga mereka menyebut bahwasanya sains itu dapat dibuktikan ya. Ya, kalau dalam dunia penelitian ada 2 aliran besar ya, ada positivisme atau positivistik dengan false positivistik ya. Positivistik itu bahwasanya kebenaran didasarkan pada kemampuan akal ya untuk menerima kebenaran ya berdasarkan sesuatu yang empirik ya, panca indera. Ya, sedangkan post positivistik, lawan dari positivistik itu mengatakan kebenaran itu bukanlah realitas tunggal ya, tapi dia realitas ganda. Maksudnya apa? Manusia tidak bisa menentukan kebenaran itu sendiri ya, tapi harus diverifikasi dengan beberapa sumber-sumber kebenaran yang lain. Nah, memang ini agak berat ya kalau kita berbicara terkait dengan itu, tapi intinya memang pemikiran-pemikiran alienasi ya, pengasingan sosial yang disebutkan Karl Marx berujung pada kesimpulan bahwasanya orang beragama, masyarakat beragama itu karena memang prinsipnya dia menolak adanya Tuhan, menolak adanya sesuatu yang gaib, itu didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan atau alasan-alasan ekonomi maupun politis ya. Jadi kesimpulan sederhananya seperti itu. Sehingga semua pendapat-pendapat dia dibangun di atas asumsi bahwasanya orang beragama itu jangan-jangan karena alasan ekonomi ya. Makanya tadi banyak disinggung mengenai buruh, mengenai tingkatan pemilik modal ya, kemudian revolusi industri, revolusi ini ya, revolusi sosial dan seterusnya. Nah, itu untuk mendukung argumentasi-argumentasi yang tadi sudah disebutkan. Ya, saya kira memang nanti juga di materi tokoh kita akan bahas lebih rinci lagi ya terkait dengan Karl Marx. Tetapi pada prinsipnya di poin ini kita minta untuk pemakalah tolong disimpulkan sesuai dengan sub-sub yang ada di sini ya, sehingga nanti teman-teman sekalian mudah untuk memahami apa sih yang disebut sebagai materialisme,
alienasi, ya, kemudian dialektika, kemudian kritikan-kritikan ini tolong disesuaikan lagi ya dengan sub-sub pembahasan ya. Kalau bisa nggak usah terlalu panjang ya, cukup yang penting poin-poinnya sudah ada ya, karena kan kemarin kita minta cukup ya kalau bisa 8 halaman atau berapa halaman ya, ini terlalu panjang ya, terlalu panjang dan menjadi bias. Saya kira seperti itu ya, karena waktunya sudah lewat 3 menit, mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Naktafi bihadzal qadar. Terima kasih kepada pemakalah, kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa membuka ya. Jadi kita tidak suruh tulis, tidak suruh upload di drive, tapi kita meminta mandiri teman-teman sekalian buka ketetapan MPR RI ya, nomor 25 tahun 1996 tentang pelarangan 3 ajaran ya. Ya, pada prinsipnya sama, Marxisme, Leninisme dan komunisme ya dilarang karena tidak sesuai dengan Pancasila ya. Saya kira sekian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.